juga untuk seluruh teman-teman ya. Saya baru saja mengupload di YouTube saya mengenai pembicaraan saya dengan Mbak Sabila. Itu saya upload di channel YouTube. Terus terang teman-teman semua, mohon maaf ya, mohon dimaklumi. Saya itu kepingin sekali live waktu perjalanan sampai di rumahnya Mbak Sabila. Tetapi keadaan yang tidak memungkinkan, di mana rute dari kota ya Pekanbaru sampai ke tempatnya Mbak Sabila itu nggak semudah itu. Jadi di mana kita ketemu jalan bagus, lalu jalan jelek lagi ya, jalan berlumpur, lalu jalannya bagus lagi, perkampungan lagi ya jelek lagi. Itu sekitar 4 jaman lah. Jadi seperti itu ya, intinya jaringan susah. Itulah yang membuat saya sampai nggak bisa live. Dan bahkan saya sudah diinstruksikan oleh Kak Sil ya, Kak Silvia ya, untuk melaksanakan live, tapi kondisi jaringan tidak bagus. Kondisi jaringan yang tidak kondusif ya, percuma juga saya live. Nanti pasti nge-lag ya. Belum lagi mungkin ada teman-teman para YouTuber ya, para teman-teman ya kadang merekod ya atau merekam, itu pasti adalah gangguan kedua. Ditambah jaringan ya, pada intinya apa yang akan saya beritahu kepada teman-teman semua. Jadi makanya saya mengambil video, saya memvideokan, lalu saya melempar ke channel YouTube saya. Jadi teman-teman semua, jika ingin mengetahui pembicaraan saya dengan Mbak Sabila, silakan mampir ke channel YouTube saya, Faktual News 77, sama dengan nama TikTok saya ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, betul apa tidak saya akan mendapatkan laporan ya, atau mungkin somasi dulu dari para tabas ya. Apakah, terima kasih, sehat selalu, terima kasih. Apakah saya harus disomasi dulu atau mungkin langsung laporan polisi dari para tabas? Ini belum jelas, tapi intinya akan ada mengarah ke poin-poin tersebut. Ya saya sih menyikapinya ya welcome aja. Dan terus terang teman-teman, ada beberapa orang ya, semenjak saya di Pekanbaru, ada beberapa orang memang yang menghubungi saya. Baik orang tersebut itu sudah kenal baik para tabas, ada juga teman-teman netizen. Pada intinya adalah ada yang mensupport saya agar tetap seperti saya dari awalnya. Ada juga yang menyarankan agar supaya saya meminta maaf, biar ini tidak sampai ke ranah hukum. Tapi perlu saya tegaskan kepada teman-teman semua ya, insya Allah saya lebih memilih tidak meminta maaf. Tidak memilih meminta maaf karena saya merasa bahwa saya tidak bersalah. Saya merasa bahwa saya tidak bersalah. Dan apapun nanti bentuknya, saya akan tetap mengatakan bahwa saya tidak akan pernah meminta maaf, karena begitu banyak orang yang disakiti dari mulut FA ya. Begitu netizen ya, terkadang kita para netizen dibully juga sama dia. Para donatur juga dibully ya, belum lagi sesama seprofesinya ya, sesama pengacara. Dia selalu melontarkan bahasa-bahasa yang tidak elok, tidak enak didengar, tidak mencerminkan kearifan lokal, tidak mencerminkan seorang pengacara. Maka dari itu saya juga menyatakan bahwa saya tidak akan pernah meminta maaf, apalagi sudah ada bahasa yang berujung bahwa Faktual News itu setan ya. Jadi mana mungkin saya akan meminta maaf kepada orang yang sudah jelas-jelas menyatakan saya setan. Saya salah atau tidak teman-teman? Saya akan mengatakan bahwa saya tidak akan meminta maaf. Dan penjara adalah tempat yang terhormat daripada saya harus meminta maaf. Itu pernyataan tegas saya kepada pihak ya yang akan melaporkan saya, yaitu FA.
Jadi pernyataan saya itu tegas, dan beberapa kali pun saya menyampaikan dari orang-orang yang mau mengarahkan saya untuk meminta maaf, saya selalu tegas bahwa penjara adalah tempat yang terhormat daripada saya harus meminta maaf. Karena di saat saya meminta maaf, itu artinya bahwa dia akan tambah bangga ya. Tambah banyak orang yang bisa dia hina, tambah banyak orang yang bisa dia kata-katai, tambah banyak orang yang bisa dia pandang enteng, dan kesombongan itu bisa tambah menjadi raja bagi dia. Jadi saya memilih langkah bahwa tidak pantas meminta maaf bagi orang yang sombong dan arogan. Itu komitmen dan prinsip saya. Dan apapun itu, saya nanti untuk keluarga ya, orang tua saya di Sulawesi, saudara-saudara saya di Sulawesi, pasti juga akan saya hubungi kalau memang surat somasi kah ataukah laporan tersebut. Pasti saya akan menghubungi seluruh keluarga saya biar seluruh keluarga tenang, jangan takut. Begitu pula keluarga saya di Banten, biar jangan takut, dan seluruh sanak teman-teman netizen ya, faktual, agar tetap tenang. Karena insya Allah inilah waktunya kita harus memperlihatkan bahwa kadangkala minta maaf itu adalah langkah yang terbaik. Langkah yang terbaik, karena meminta maaf itu adalah hal yang baik. Tetapi ada juga hal di mana meminta maaf itu tidak perlu diperlukan. Dan saya merasa bahwa sekaranglah tempatnya meminta maaf kepada orang yang sombong, meminta maaf kepada orang yang arogan, meminta maaf kepada orang yang suka memaki-maki kita ini, meminta maaf kepada orang yang selalu menganggap dirinya yang terbaik daripada yang terbaik. Itu bukanlah hal yang baik. Jadi saya selalu mengatakan bahwa saya akan melawan, saya akan berikhtiar. Kalau memang langkah somasi atau mungkin langkah laporan dia ke saya, dia tujukan, insya Allah saya akan berikhtiar semaksimal mungkin untuk melakukan perlawanan semampu saya, seizin Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya saya kembalikan nanti kepada Allah, dan saya kembalikan kepada hukum, karena kita hidup di negara hukum. Saya pasti akan mengembalikan. Tapi untuk seluruh teman-teman, kembali lagi saya menegaskan bahwa saya tidak akan pernah meminta maaf walaupun saya harus dipenjara. Dan saya yakin anak-anak saya tidak akan pernah malu, ya, tidak akan pernah malu mempunyai ayah yang dipenjara karena membela seorang wanita yang hamil, ya, lalu mendapatkan laporan memang tercantum di situ namanya Farhat Abbas. Kalau itu harus berujung kepada saya harus dipenjara, nggak jadi masalah. Walaupun surat tersebut dipertanyakan legalitasnya, apakah betul dia itu dari FA atau itu adalah surat gelap. Pada intinya itu orang datang ke tempat saya menyampaikan pandangan dan pendapatnya, lalu saya merespon ya lewat diskusi, karena itu kami membentuk room diskusi waktu itu, berdiskusi ya. Kalau memang itu adalah penyebab saya harus dipenjara, saya tidak akan malu, dan insya Allah anak-anak saya dan juga orang tua saya tidak akan malu punya anak seperti saya yakin itu. Yang kedua, saya tidak mencuri teman-teman, saya tidak merampok, saya tidak sedang mengibulin orang, atau saya tidak menipu orang. Jadi saya dalam hal ini bukanlah sesuatu terpidana di mana pidana tersebut merugikan orang. Hanya saja mungkin inilah kesempatan saya untuk sedikit bereaksi ya, memberi reaksi di saat saya betul-betul di LP-kan atau disomasi. Pada intinya teman-teman semua, kita saling memperkuat kebersamaan,
memperkuat ukhuwah silaturahmi, saling support satu dengan yang lain, karena mungkin mereka menganggap kita ini lemah, mungkin mereka menganggap kita ini kecil, sehingga seenak aja dia itu apapun yang dia mau omongin tentang netizen ya, dia mengatakan mungkin kita buzzer bayaran ya, mungkin dia mengatakan hal seperti itu, dan banyak juga kata-katanya yang begitu lugas menyakiti kita semua. Kenapa kata-kata itu bisa terlontar dari lisan seorang dia? Karena bisa jadi dia memandang enteng kita, bahwa kita ini hanya gampang untuk ditakut-takutin, kita ini paling dilaporkan aja udah, apalagi kan bahasanya nanti saya laporin dia, pasti dia mewek kalau nggak salah, terus dia katai saya juga setan. Jadi pada intinya adalah dia menjadikan hukum ya, dia menjadikan pengetahuan hukumnya untuk menghantam orang-orang yang tidak sejalan dengan dia. Sebentar-sebentar lapor, dan apapun yang dia ingin bicarakan, dia bicarakan tanpa mengedepankan kearifan lokal, tanpa mengedepankan bahwa kita adalah negara hukum, dan juga tanpa mengedepankan bahwa kita adalah umat yang beragama yang hidup di Indonesia. Jadi dengan arogansi dan kesombongannya lah, sehingga kita ini gampang, apapun yang dia mau katakan ke kita ya dia katakan. Nah makanya saya bilang untuk teman-teman semua, insya Allah saya akan terus berikhtiar untuk melakukan perlawanan kalau memang saya dilaporkan atau disomasi, semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan. Jadi seperti itu teman-temanku, yang penting kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kembali lagi bahwa kita bukan siapa-siapa, tetapi jika kita bersatu teman-teman, kita akan menjadi sesuatu kekuatan yang menakutkan ya. Seperti itu. Dan lewat live saya juga ini, saya juga melihat ya bagaimana pertemuan Tenovi dengan Agus ya. Kita melihat bagaimana Tenovi ditunjuk-tunjuk, bagaimana Tenovi digertak ya, diteriaki. Padahal itu konteksnya apa? Itu konteksnya adalah pertemuan perdamaian lewat musyawarah untuk menghasilkan mufakat. Itu temanya teman-teman, jadi perlu digarisbawahi ya. Tapi yang kita lihat adalah premanisme yang dia pertontonkan ya, tanpa memperlihatkan bahwa dia adalah orang yang berpendidikan. Dia seenak saja menunjuk seorang perempuan, seakan-akan perempuan tersebut adalah tersangka, seakan-akan perempuan tersebut seperti penjahat. Dia tunjuk-tunjuk seperti itu. Itu pantas nggak? Itu sangat tidak pantas diperlihatkan. Itu sangat tidak pantas teman-teman. Jadi saya juga ikut merespon, hanya saja karena kesibukan perjalanan saya di Pekanbaru, sehingga saya nggak bisa live juga karena capek, jarang tidur. Tapi saya mengikuti, dan lewat live ini saya merespon bahwa apa yang dia lakukan terhadap Tenovi itu sudah sesuatu hal yang bodoh, kata saya. Tidak mencerminkan orang yang berbudaya, tidak mencerminkan kearifan lokal, tidak mencerminkan orang yang beragama, tetapi mencerminkan kesombongan yang melampaui batas-batasannya. Nah itu silakan teman-teman semua bisa menilai. Maka daripada itu, apalagi kita melihat ya lawyernya, yaitu Brian memundurkan diri. Setuju nggak teman-teman semua? Kalau saya secara pribadi, masukan saya kepada Mbak Novi atau Tenovi, tolonglah Kasil itu jangan Kasil dijadikan lagi bumper untuk ring 3. Tapi jadikanlah Kasil itu ring 1 yang memang bisa mendekati Mbak Novi, yang selalu bisa mendampingi Tenovi. Karena saya tahu bahwa sosok Kasil itu ya bukan sosok sembarangan, dalam artian pengetahuan hukum ya, komitmennya presisi. Beliau selalu menjunjung tinggi apa yang dia perjuangkan. Urusan uang Kasil itu nomor sekian, tapi apa yang dia perjuangkan Kasil itu, yang sepengetahuan saya, itu Kasil itu tidak main-main. Sekali
membela seseorang sampai titik darah penghabisan. Dan Kak Novi atau Mbak Novi, inilah momennya untuk menjadikan Kak Asil itu orang terdekat, untuk mendampingi, untuk melawan pihak Agus. Itu saran saya kepada Tenovi, daripada nanti Tenovi salah mengambil lawyer lagi. Kembali ya Tenovi nanti berada di persimpangan lagi. Maju salah, mundur salah. Semuanya serba salah. Dan nggak elok, nggak enak dipandang Tenovi diteriak-teriaki kayak penjahat begitu. Jadi itu yang kita sayangkan sekali. Makanya tolong Tenovi, saya secara pribadi memberi masukan kepada Tenovi, mudah-mudahan dia menonton live saya ya, atau mungkin ada orang yang bisa memberitahu. Masukan saya sebagai Faktual News 77, tolong Tenovi mempertimbangkan sosok Kak Asil. Beliau bukan orang sembarangan dalam praktisi hukum, dan pengetahuan hukumnya tidak perlu dipertanyakan. Dan karakter Kak Asil itu presisi. Satu Kak Asil mengatakan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil, pasti. Dia bukan abu-abu, tapi Kak Asil itu orangnya jelas. Kalau suka katakan suka, kalau nggak suka dia katakan nggak suka. Itu seperti itu yang bisa saya narasikan kepada teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman semua, terima kasih ya, dan memohon maaf 2 malam ya, 2 malam apa 3 malam saya nggak live karena kurang istirahat, mohon dimaklumi. Tapi saya mengikuti kok. Saya melihat teman-teman DM support, ada juga lewat WhatsApp ke saya. Terima kasih buat semua. Dan habis ini